Assalamualaikum sahabat ruang fiksi. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menanti kisah penuh makna. Bayangkan seorang gadis muda, miskin, sebatang kara, berjalan sendirian di hutan lebat. Tubuhnya lelah, kakinya gemetar, tapi ia tetap melangkah demi seikat kayu bakar. Namun pagi itu, langkahnya terhenti oleh suara rintihan pilu dari balik semak. Dan ketika ia menyibakan daun yang basah oleh embun, ia menemukan harimau betina tergeletak sekarat berlumur darah. Bukan binatang biasa, tapi makhluk buas yang sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan anak-anaknya. Apa yang akan dilakukan gadis itu? Melarikan diri, atau tetap tinggal menghadapi kemungkinan maut? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Semoga Allah membalas setiap kebaikanmu. Pagi itu, embun masih menggantung pada daun-daun yang rimbun, sementara cahaya mentari mengintip malu-malu dari balik kabut. Di tengah lebatnya hutan Kalimantan yang liar dan bisu, seorang gadis muda melangkah pelan dengan kaki telanjang yang kotor oleh tanah basah. Namanya Raina. Usianya baru 20 tahun, namun wajahnya mencerminkan ketabahan yang biasanya dimiliki oleh mereka yang telah hidup berpuluh-puluh tahun dalam kesunyian. Ia mengenakan kain lusuh yang sudah memudar warnanya, digulung rapi di pinggang. Di punggungnya, seutas tali rotan menjerat ikatan kayu bakar yang berat. Napasnya terengah, namun langkahnya tetap pasti. Ia telah terbiasa hidup seperti ini sejak kecil. Tak ada sanak, tak ada tetangga. Hanya hutan dan suara-suara alam yang menemaninya. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Di sela gemerisik dedaunan, terdengar suara aneh. Seperti helaan napas berat yang terputus-putus, bercampur dengan rintihan lirih, nyaris tenggelam oleh angin yang berdesir pelan. Raina menghentikan langkah. Dahinya mengernyit. Ia menoleh pelan ke arah sumber suara, namun yang tampak hanya semak belukar lebat dan batang pohon yang menjulang diam. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Naluri Raina berteriak agar ia pergi. Tapi ada sesuatu di dadanya yang menarik langkahnya mendekat. Ia pelan-pelan menyandarkan kayu bakar ke tanah, menahan napas, lalu menyibak dedaunan yang lembab. Di balik semak, tubuh besar dan berbelang tampak tergeletak lemah. Seekor harimau betina. Raina mematung. Tubuh harimau itu menggigil. Napasnya pendek dan terputus. Ada luka menganga di kakinya. Dan yang paling mengejutkan, ada darah yang menggenang di bawah perut besarnya. Raina menelan ludah. Ketakutan menyusup di balik kulitnya. Tapi tatapan mata harimau itu bukan tatapan ancaman. Bukan pula kemarahan. Mata besar itu justru penuh luka dan kesakitan. Harimau itu menatapnya, seolah memohon. Raina bergeming. Lalu, pelan, ia berjongkok. Tangannya gemetar. Tapi ia tetap mendekat. Di kepalanya hanya ada satu kalimat. Dia sedang melahirkan. Dan sendirian. Matahari mulai naik perlahan, namun hutan tetap dingin. Raina mengumpulkan beberapa daun kering, menggelar batang pisang layu untuk dijadikan alas. Ia mengatur napas, lalu memeriksa luka di kaki harimau itu. Luka itu dalam, tapi bukan luka baru. Tampaknya ia telah berjuang lama sebelum sampai di situ. Di sekelilingnya, tak ada tanda jejak manusia. Tidak ada perangkap. Tidak ada tali. Ini bukan luka dari perburuan. Mungkin dari sesama hewan liar.
atau tanah hutan yang penuh bahaya. Perut harimau itu bergerak pelan. Rintihan samar kembali terdengar. Harimau itu mencoba mengangkat kepala, tapi kembali terkulai. Raina tahu, ia harus bertahan di situ. Ia tak bisa pergi dan membiarkan hewan itu mati. Dengan tangan sendiri, ia mengambil air dari celah akar yang mengalirkan tetesan. Ia basahi bibir harimau dengan pelan. Lalu ia duduk, hanya beberapa jengkal dari tubuh makhluk buas yang bisa mencabik tubuhnya dalam sekejap. Tapi ia tetap duduk. Menunggu. Menjaga. Dan berdoa dalam hati agar Allah menjaganya malam ini. Senja turun lebih cepat dari biasanya. Kabut menggantung di antara batang-batang kayu besar. Raina tak pulang. Ia membangun api kecil dari kayu bakar yang disisihkan. Asap tipis menari-nari di antara rerumputan, mengusir dingin yang mulai menggigit. Tiba-tiba, harimau itu menggeliat. Tubuhnya mengejang. Napasnya terputus. Sebuah suara rendah keluar dari tenggorokannya. Raina mendekat. Ia tahu itu tanda. Proses kelahiran dimulai. Dengan tangan gemetar, ia menyeka darah di tanah, merapikan dedaunan di sekitar. Lalu dari perut harimau itu, lahirlah seekor anak kecil, lemah, dan basah oleh darah. Disusul satu lagi. Dan satu lagi. 3 anak harimau. Ketiganya mengeong lirih, tubuhnya mungil dan rapuh. Harimau betina menjilati mereka satu persatu dengan napas yang nyaris habis. Raina menangis. Tak ada suara. Hanya air mata yang mengalir di pipi kotor itu. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu malam ini, ia menyaksikan keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Dan ia, bagian darinya. Malam di hutan Kalimantan datang tanpa peringatan. Tak ada lampu. Tak ada sorot. Hanya gelap yang pekat, dan suara-suara asing yang berdesir di balik pepohonan. Daun-daun merintih pelan disapu angin malam, sementara ranting-ranting tua berderak dihempas udara dingin. Di tengah semak yang telah diubah menjadi tempat bersalin darurat, Raina duduk membisu. Tubuhnya menggigil. Bukan hanya karena udara yang mulai menusuk, tetapi karena rasa takut yang semakin nyata. Di hadapannya, harimau betina itu kini terbaring dengan 3 bayi mungil yang menggeliat di sisi perutnya. Namun yang membuat jantung Raina tak henti berdetak kencang adalah tatapan mata harimau itu. Tatapan seekor induk yang baru saja melahirkan. Penuh insting. Penuh naluri. Dan penuh kewaspadaan terhadap apapun yang mendekat pada anak-anaknya. Raina tidak bergerak. Ia hanya duduk, membiarkan tubuhnya bergetar di balik api kecil yang mulai meredup. Suara-suara malam mulai terdengar lebih nyaring, jeritan burung hantu, gesekan ranting, dan sesekali lolongan jauh dari balik bukit. Tapi yang paling jelas adalah suara napas harimau itu. Dalam. Berat. Lelah. Seekor bayi harimau mencoba bergeser. Suaranya kecil, hampir seperti tangis bayi manusia. Raina menoleh. Induk harimau mengikuti gerakan anaknya dengan pandangan tajam. Sesaat mata mereka beradu. Tatapan itu membuat dada Raina sesak. Bukan karena marah. Bukan juga ancaman. Tapi, campuran antara peringatan dan rasa syukur. Harimau itu seolah berkata, jangan terlalu dekat, tapi jangan juga pergi. Raina tahu dirinya tak bisa tidur malam itu. Ia tahu ia sedang berada di tengah batas. Batas antara hidup dan mati. Batas antara binatang dan manusia. Batas antara takut dan percaya.
Dan malam itu, ia memilih tetap tinggal. Waktu berjalan lambat. Langit tak menunjukkan bintang. Asap tipis dari api kecil terus menari, tapi tubuh Raina semakin berat. Kelopak matanya ingin menyerah, namun hatinya menolak. Ia tetap duduk, memeluk lutut, menahan dingin, menatap dalam gelap. Sesekali, ia melirik ke arah harimau dan ketiga anaknya. Ketiganya sudah tertidur, terhimpit di sisi perut sang induk. Sesekali mengeong kecil, namun segera diredam oleh jilatan lidah yang lembut. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah barat. Ranting patah. Daun berjatuhan. Raina langsung siaga. Ia menoleh cepat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Harimau itu pun bereaksi. Kepala besarnya terangkat. Giginya mengintip dari balik bibir. Ia mendengus, mengendus ke arah datangnya suara. Namun, setelah beberapa menit berlalu tanpa gerakan, suara itu lenyap. Raina tetap diam. Harimau itu pun perlahan merebahkan kembali kepalanya. Tapi perasaan cemas tak pergi dari hati Raina. Ia tahu hutan ini bukan hanya tempat tinggal bagi harimau. Banyak binatang lain. Banyak ancaman. Bahkan manusia yang jauh lebih berbahaya dari makhluk berbulu itu. Namun yang lebih mencemaskan adalah jika harimau itu berubah pikiran. Jika naluri buasnya bangkit. Jika tiba-tiba menganggap Raina sebagai ancaman. Karena bagaimanapun, ia tetap harimau. Beberapa jam kemudian, udara mulai menghangat. Matahari masih tersembunyi di balik pepohonan tinggi, namun embun mulai menguap perlahan. Raina akhirnya berdiri pelan, tulang punggungnya nyeri setelah semalaman duduk kaku. Harimau itu menatapnya lagi. Namun kini, matanya tidak lagi setegang semalam. Ada ketenangan. Ada pengakuan. Mungkin juga kepercayaan. Raina tidak mendekat. Ia hanya mengambil air dari genangan yang mengalir tenang. Lalu, dari jarak yang cukup aman, ia meletakkan seikat daun basah, beberapa akar yang ia temukan, dan daging mentah kecil yang tersisa dari bekalnya kemarin. Harimau itu tidak segera bereaksi. Tapi beberapa saat kemudian, dengan gerakan pelan, ia menjulurkan kepala. Ia mengendus. Lalu menatap Raina. Raina membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada kata. Tidak ada suara. Tapi dunia seperti berhenti sejenak menyaksikan komunikasi aneh antara manusia dan binatang buas itu. Hari berganti cepat. Setelah kelahiran itu, harimau betina mulai sering datang. Tidak setiap saat. Tapi ketika Raina duduk di depan gubuknya, ia akan melihat sosok berbelang itu berdiri jauh di tepi hutan. Diam. Mengawasi. Kadang membawa ketiga anaknya. Kadang hanya sendiri. Anak-anak harimau itu mulai tumbuh. Mereka masih kecil. Tapi sudah mulai aktif. Mereka mengeong keras. Melompat. Berlarian. Dan kadang, nyaris mendekati gubuk Raina. Pada awalnya, gadis itu merasa ngeri. Tapi lama-lama, ia tersenyum melihat tingkah mereka. Namun ia tetap waspada. Ia tahu batas. Mereka bukan kucing peliharaan. Dan di balik tubuh mungil itu, ada insting liar yang bisa muncul kapan saja. Suatu sore, Raina sedang mencuci akar di sungai, tak jauh dari rumahnya. Ia menunduk, membilas lumpur dari batang-batang kecil yang akan ia rebus untuk makan malam. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul 3 pasang mata kecil yang menyala terang.
Anak-anak harimau itu berdiri di sana, mengendus udara dengan penasaran. Raina terkejut, hampir menjatuhkan akarnya ke air. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya mematung. Dari belakang mereka, muncullah sang induk. Ia berjalan pelan. Tubuhnya masih besar, tapi langkahnya tenang. Raina berdiri perlahan. Lalu mundur satu langkah, memberi ruang. Harimau itu tidak mengejar. Tidak menyerang. Ia hanya menatap. Lalu, pelan-pelan, ia duduk. Anak-anaknya mulai bermain di sekitar air, mencakar-cakar permukaan sungai, mencoba mengejar bayangan ikan. Raina mematung. Tapi hatinya tidak lagi sekencang dulu. Karena saat itu, ia menyadari sesuatu. Harimau itu tidak datang untuk menyerang. Ia datang untuk berbagi. Tapi kesunyian itu bukan ketenangan. Ada sesuatu di dalam udara yang membuat bulu kuduk Raina berdiri. Ia sedang duduk di tepi gubuk, memperhatikan anak-anak harimau yang berguling di atas tanah, mencakar-cakar daun, saling mengejar seperti balita yang belum mengenal dunia. Induk harimau terbaring tak jauh dari sana, tubuh besarnya bergerak pelan naik turun oleh napas panjang. Namun langit siang itu berbeda. Awan menggantung lebih rendah, dan suara burung hutan yang biasanya riuh, tiba-tiba menghilang. Raina berdiri. Matanya menyapu garis hutan dari kejauhan. Telinganya tajam. Ia bisa membedakan langkah rusa dari tapak babi hutan. Tapi suara kali ini berbeda. Berat. Tidak alami. Dan saat ia mengerutkan dahi, suara itu akhirnya muncul. Samar, tapi pasti. Langkah kaki. Beberapa. Berat. Tergesa. Dan dentingan logam. Raina menahan napas. Tangannya gemetar. Ia segera memutar tubuh, menatap ke arah harimau yang kini sudah berdiri. Induk harimau mendongakkan kepala, telinga menegang, dan mendengus keras ke arah utara. Lalu, dari balik pepohonan lebat, Raina melihatnya. 4 pria dewasa, membawa senapan laras panjang di punggung dan tangan. Pakaian mereka kotor, lusuh, dan langkah mereka tak ragu. Pemburu. Bukan sekadar orang lewat. Mereka datang untuk mencari. Rasa dingin menyambar tengkuk Raina meski matahari masih menggantung di langit. Ia tahu betul tujuan orang-orang itu. Hutan ini bukan sekadar tempat tinggal baginya. Ini adalah ladang untuk sebagian orang yang lapar akan uang. Dan harimau adalah komoditas mahal. Raina langsung melangkah cepat, tapi hati-hati. Ia menghampiri harimau betina yang kini sudah siaga, berdiri di depan anak-anaknya. Matanya menyorot tajam ke arah suara asing yang mendekat. Ia tidak lari, tapi juga tidak menyerang. Raina berbisik pelan. Tak ada yang bisa benar-benar dimengerti oleh binatang buas itu, tapi entah mengapa, harimau itu seperti tahu. Ia menoleh ke arah anak-anaknya. Mengendus. Lalu memberi satu isyarat pelan. Ketiga anak harimau itu mulai bergerak. Masuk ke semak. Tubuh mungil mereka menyelinap di balik dedaunan tebal, menjauh dari tempat terbuka. Harimau betina menoleh pada Raina sekali lagi. Raina menunjuk ke arah sisi timur. Jalur sempit yang hanya ia tahu. Jalur yang jarang dilalui manusia. Ia memberi isyarat cepat, lalu menepuk tanah 2 kali. Harimau itu menggeram pelan, lalu berbalik. Dengan gerakan sunyi, ia mengikuti anak-anaknya ke dalam hutan, menghilang di balik rimbunnya pohon dan semak, menghilangkan jejak mereka dalam kesenyapan alami. Sementara itu,
Raina memutar arah. Ia menggenggam seikat ranting kering, lalu berjalan perlahan ke arah sebaliknya. Ia tahu pemburu tak akan berhenti jika mencium aroma hewan buas. Maka ia harus menjadi umpan. Langkahnya cepat, tapi tidak mencolok. Ia membuat suara-suara kecil di semak, seolah ada binatang besar yang berlari. Ia menyeret ranting, menginjak dedaunan kering, memecah ranting-ranting yang sudah rapuh. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, menyesatkan perhatian. Dan berhasil. Suara pemburu mulai terdengar lebih jelas. Ada suara dari arah sana, teriak salah satunya. Langkah kaki mereka kini menuju arah Raina. Ia menahan napas, bersembunyi di balik akar pohon beringin besar, menutup wajah dengan tangan penuh tanah agar kulitnya menyatu dengan bayangan. Beberapa menit kemudian, ia melihat sosok-sosok itu. Mereka menyisir area dengan senapan di tangan, mata menyorot tajam. Jejak kaki besar. Harimau betina, bisik salah satunya. Tapi kenapa bercampur dengan jejak manusia? Sahut yang lain. Seorang pemburu menendang tanah. Mungkin jebakan. Kita pisah. Kau ke timur, aku ke selatan. Hati Raina menjerit. Jika mereka ke timur, mereka akan menemukan jalur yang ia tunjukkan pada harimau dan anak-anaknya. Jalur aman, kini menjadi jalur maut. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan nekat, Raina bangkit dan berlari. Ia membuat suara sekeras mungkin, memukul pohon dengan kayu, menghantam batu dengan ranting. Wah! Teriaknya. Jangan ke sana. Ada jurang. Para pemburu menoleh. Mereka terkejut melihat gadis muda penuh tanah dan luka di wajah berdiri di hadapan mereka. Siapa kau? Teriak salah satu. Raina tidak menjawab. Ia berlari. Membelah semak. Melompati akar. Dan seperti yang ia harapkan, para pemburu mengejarnya. Ia menjerumuskan mereka pada jalan memutar. Jalur curam yang penuh dengan semak berduri dan tanah licin. Tubuhnya tergores di banyak tempat. Darah mengalir dari lutut dan bahu. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus berlari sampai suara langkah kaki itu menjauh, lalu menghilang. Baru setelah itu, ia jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Dada terasa sesak. Tapi wajahnya tersenyum. Ia tahu. Harimau itu selamat. Anak-anaknya selamat. Dan dirinya, untuk sementara, aman. Tapi kesunyian itu bukan ketenangan. Ada sesuatu di dalam udara yang membuat bulu kuduk Raina berdiri. Ia sedang duduk di tepi gubuk, memperhatikan anak-anak harimau yang berguling di atas tanah, mencakar-cakar daun, saling mengejar seperti balita yang belum mengenal dunia. Induk harimau terbaring tak jauh dari sana, tubuh besarnya bergerak pelan naik turun oleh napas panjang. Namun langit siang itu berbeda. Awan menggantung lebih rendah, dan suara burung hutan yang biasanya riuh, tiba-tiba menghilang. Raina berdiri. Matanya menyapu garis hutan dari kejauhan. Telinganya tajam. Ia bisa membedakan langkah rusa dari tapak babi hutan. Tapi suara kali ini berbeda. Berat. Tidak alami. Dan saat ia mengerutkan dahi, suara itu akhirnya muncul. Samar, tapi pasti. Langkah kaki. Beberapa. Berat. Tergesa. Dan dentingan logam. Raina menahan napas. Tangannya gemetar. Ia segera memutar tubuh, menatap ke arah harimau yang kini sudah berdiri. Induk harimau mendongakkan kepala,
telinga menegang, dan mendengus keras ke arah utara. Lalu, dari balik pepohonan lebat, Raina melihatnya. 4 pria dewasa membawa senapan laras panjang di punggung dan tangan. Pakaian mereka kotor, lusuh, dan langkah mereka tak ragu. Pemburu. Bukan sekadar orang lewat. Mereka datang untuk mencari. Rasa dingin menyambar tengkuk Raina meski matahari masih menggantung di langit. Ia tahu betul tujuan orang-orang itu. Hutan ini bukan sekadar tempat tinggal baginya. Ini adalah ladang untuk sebagian orang yang lapar akan uang. Dan harimau adalah komoditas mahal. Raina langsung melangkah cepat, tapi hati-hati. Ia menghampiri harimau betina yang kini sudah siaga, berdiri di depan anak-anaknya. Matanya menyorot tajam ke arah suara asing yang mendekat. Ia tidak lari, tapi juga tidak menyerang. Raina berbisik pelan. Tak ada yang bisa benar-benar dimengerti oleh binatang buas itu, tapi entah mengapa, harimau itu seperti tahu. Ia menoleh ke arah anak-anaknya. Mengendus. Lalu memberi satu isyarat pelan. Ketiga anak harimau itu mulai bergerak. Masuk ke semak. Tubuh mungil mereka menyelinap di balik dedaunan tebal, menjauh dari tempat terbuka. Harimau betina menoleh pada Raina sekali lagi. Raina menunjuk ke arah sisi timur. Jalur sempit yang hanya ia tahu. Jalur yang jarang dilalui manusia. Ia memberi isyarat cepat, lalu menepuk tanah 2 kali. Harimau itu menggeram pelan, lalu berbalik. Dengan gerakan sunyi, ia mengikuti anak-anaknya ke dalam hutan, menghilang di balik rimbunnya pohon dan semak, menghilangkan jejak mereka dalam kesenyapan alami. Sementara itu, Raina memutar arah. Ia menggenggam seikat ranting kering, lalu berjalan perlahan ke arah sebaliknya. Ia tahu pemburu tak akan berhenti jika mencium aroma hewan buas. Maka ia harus menjadi umpan. Langkahnya cepat, tapi tidak mencolok. Ia membuat suara-suara kecil di semak, seolah ada binatang besar yang berlari. Ia menyeret ranting, menginjak dedaunan kering, memecah ranting-ranting yang sudah rapuh. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, menyesatkan perhatian. Dan berhasil. Suara pemburu mulai terdengar lebih jelas. Ada suara dari arah sana, teriak salah satunya. Langkah kaki mereka kini menuju arah Raina. Ia menahan napas, bersembunyi di balik akar pohon beringin besar, menutup wajah dengan tangan penuh tanah agar kulitnya menyatu dengan bayangan. Beberapa menit kemudian, ia melihat sosok-sosok itu. Mereka menyisir area dengan senapan di tangan, mata menyorot tajam. Jejak kaki besar. Harimau betina, bisik salah satunya. Tapi kenapa bercampur dengan jejak manusia? Sahut yang lain. Seorang pemburu menendang tanah. Mungkin jebakan. Kita pisah. Kau ke timur, aku ke selatan. Hati Raina menjerit. Jika mereka ke timur, mereka akan menemukan jalur yang ia tunjukkan pada harimau dan anak-anaknya. Jalur aman, kini menjadi jalur maut. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan nekat, Raina bangkit dan berlari. Ia membuat suara sekeras mungkin, memukul pohon dengan kayu, menghantam batu dengan ranting. Wah, teriaknya. Jangan ke sana. Ada jurang. Para pemburu menoleh. Mereka terkejut melihat gadis muda penuh tanah dan luka di wajah berdiri di hadapan mereka. Siapa kau? Teriak salah satu. Raina tidak menjawab. Ia berlari. Membelah semak. Melompati akar. Dan seperti yang ia harapkan,
para pemburu mengejarnya. Ia menjerumuskan mereka pada jalan memutar. Jalur curam yang penuh dengan semak berduri dan tanah licin. Tubuhnya tergores di banyak tempat. Darah mengalir dari lutut dan bahu. Tapi ia tidak berhenti. Ia terus berlari sampai suara langkah kaki itu menjauh, lalu menghilang. Baru setelah itu, ia jatuh terduduk. Napasnya tercekat. Dada terasa sesak. Tapi wajahnya tersenyum. Ia tahu. Harimau itu selamat. Anak-anaknya selamat. Dan dirinya, untuk sementara, aman. Hujan gerimis turun malam itu. Menyusup lembut melalui sela-sela atap rumbia di gubuk Raina. Api kecil di tungku dapur hanya tinggal bara merah yang redup. Di dalam, gadis muda itu duduk terbungkuk di sudut ruangan. Bajunya basah. Kulitnya penuh luka. Tapi matanya menatap kosong ke dinding bambu yang lembab, masih terbayang bayangan para pemburu. Sudah 3 hari sejak ia memancing mereka ke arah jurang. Tapi rasa waspada belum hilang. Tiap suara ranting patah di luar membuatnya melompat. Setiap desir angin terasa seperti langkah kaki asing. Dan di antara semua itu, yang paling membuat dadanya berat adalah kenyataan bahwa harimau betina itu belum kembali. Tak ada suara. Tak ada jejak. Tak ada cahaya mata kuning dari balik semak yang biasa muncul tiap malam. Raina duduk di ambang pintu gubuknya. Tangan kanannya menggenggam akar pahit yang ia rebus tadi siang untuk mengganjal perut. Perutnya sudah mulai terbiasa dengan rasa lapar. Tapi hatinya belum terbiasa dengan rasa rindu. Rindu pada makhluk buas yang, entah bagaimana, telah mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Pagi keempat, kabut masih menggantung tebal di antara pohon-pohon tinggi. Raina berjalan pelan menyusuri sungai kecil yang biasa ia datangi untuk mencuci. Embun menetes dari daun-daun pisang, membasahi rambut panjangnya yang diikat asal. Langkahnya terhenti tiba-tiba. Di sisi aliran air yang dangkal, tampak tumpukan ikan segar. 5 ekor. Masih baru. Masih menggelepar pelan. Di dekatnya, bekas cakaran besar. Jejak kaki yang ia kenal. Dan setangkai daun pisang yang dilipat rapi, seperti yang biasa ia gunakan sebagai wadah air minum. Raina menatapnya lama. Lalu bibirnya bergetar. Harimau itu kembali. Malam berikutnya, suara ranting patah terdengar dari arah belakang gubuk. Raina mematikan api dan mengendap keluar. Langkahnya pelan. Hatinya berdebar. Tapi tidak karena takut. Karena harap. Dan di balik pohon jati tua, ia melihatnya. Harimau betina itu berdiri tegap. Di sisi tubuhnya, 3 ekor anak harimau kini terlihat lebih besar. Lebih kuat. Lebih lincah. Mereka bergerak ke kiri dan kanan, mencoba mengendus tanah, mendongak ke arah gadis muda itu. Harimau betina menatapnya lama. Tak bergerak. Raina melangkah pelan. Tak terlalu dekat. Tapi cukup untuk membuat mata mereka bertemu dalam diam. Lalu harimau itu menjatuhkan sesuatu dari mulutnya. Seekor kelinci. Masih hangat. Sebuah pemberian. Raina mematung. Lalu perlahan menunduk. Ia ambil kelinci itu. Tanpa bicara, ia menatap makhluk buas di depannya. Hatinya penuh. Tangannya gemetar. Tapi tak ada air mata yang keluar. Hanya senyum kecil yang terukir tulus dari sudut bibir. Hari-hari setelah itu menjadi lebih hidup. Harimau betina dan anak-anaknya mulai sering datang.
tidak seperti hewan liar yang bersembunyi. Mereka datang seperti tetangga, seperti keluarga. Setiap pagi, Raina menemukan bekal di depan rumah, kadang ikan, kadang burung, kadang potongan rusa yang hanya tinggal tulang dan daging merah. Semuanya hasil perburuan harimau. Malam hari, mereka kadang duduk di dekat tungku api luar rumah. Anak-anak harimau bermain dengan daun-daun yang berguguran, mengejar bayangan sendiri, lalu berguling di tanah. Induknya mengamati mereka dan mengamati Raina. Dan Raina kini bisa duduk tak jauh dari mereka. Masih menjaga jarak. Tapi hatinya tak lagi penuh waspada. Suatu malam, hujan deras turun dengan kilat yang menyambar. Angin menerpa daun pintu gubuk hingga mengayun keras. Raina sedang berusaha menutup celah atap yang bocor ketika suara berat menggedor tanah di luar. Ia membuka pintu. Di sana, harimau betina berdiri. Basah kuyup. Matanya nyalang. Nafasnya cepat. Di sisi tubuhnya, satu anak harimau tidak ada. Raina tersentak. Kedua anak yang lain tampak gelisah. Mereka meringkuk di bawah akar besar. Tapi tidak ada suara. Tidak ada jeritan. Harimau itu menoleh ke arah utara. Lalu, menatap Raina. Tidak ada kata. Tapi dalam sorot mata itu, ada permintaan. Sebuah permohonan. Tanpa pikir panjang, Raina mengambil obor. Ia menggantungkan tas kecil di punggung, berisi air dan pisau rotan. Hujan tidak menyurutkan langkahnya. Ia mengikuti harimau itu ke arah utara. Melintasi semak. Menyusuri akar-akar besar yang licin. Menyelinap di bawah dahan yang patah. Petir menyambar. Tapi langkahnya tak berhenti. Akhirnya, di sebuah lembah kecil, mereka menemukannya. Anak harimau bungsu itu terjebak dalam jerat tali tambang. Kakinya berdarah. Tubuhnya mengerang lemah. Raina berlari. Tanpa menunggu. Ia menyibah semak dan langsung berlutut. Tangannya bekerja cepat. Pisau rotan ia gunakan untuk memotong tali, mengabaikan duri yang menggores kulitnya. Harimau betina berdiri di belakang. Tidak bergerak. Tidak mengganggu. Ia hanya menunggu. Beberapa menit kemudian, anak harimau itu bebas. Meski luka parah, ia bisa berjalan. Ia merintih pelan, lalu bersandar pada kaki ibunya. Harimau betina menjilat kepalanya pelan, lalu menoleh ke arah Raina. Dan dalam hujan yang masih deras, makhluk buas itu menyentuhkan dahinya ke lengan gadis itu. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat dunia berhenti berputar. Raina kembali ke gubuk dengan tubuh basah kuyup, tapi langkahnya ringan. Di belakangnya, suara cakaran kecil di tanah menyusul. Ketiga anak harimau kembali berkumpul. Mereka tidak bersuara. Tapi mereka tahu. Malam itu, untuk pertama kalinya, harimau betina dan anak-anaknya tidur tak jauh dari pintu gubuk. Dalam gelap hutan Kalimantan, sebuah keluarga terbentuk tanpa kata. Mentari belum muncul saat Raina membuka matanya. Udara masih lembab. Dingin malam belum sepenuhnya pergi. Tapi ada kehangatan aneh yang terasa, mengalir dari luar dinding bambu yang telah lama lapuk. Ia melangkah pelan menuju pintu. Dan di sana, tampak tubuh besar harimau betina berbaring tenang, ekornya sesekali bergetar ringan. Di sisi tubuhnya, 3 anak harimau masih tertidur, menggulung tubuh mungil mereka dalam himpitan dedaunan dan tanah basah. Raina berdiri diam. Dalam diam itu, hatinya berbicara banyak.
Ia tak pernah menyangka, di ujung hutan yang jauh dari manusia, ia menemukan perasaan yang lebih hangat dari api, lebih dalam dari sungai, dan lebih sunyi dari langit malam. Perasaan memiliki. Perasaan dilindungi. Hari itu berjalan lambat. Raina menghabiskan pagi dengan membersihkan sisa lumpur dari lantai tanah rumahnya. Ia memperbaiki jerami di atap dan menambal dinding dengan potongan bambu tua. Di sela pekerjaannya, suara rengekan kecil dari anak-anak harimau mengisi udara. Mereka bermain, sesekali menyentuh ember, melompat ke atas akar, lalu saling menggigit kecil tanpa bahaya. Harimau betina sesekali berdiri dan mengawasi. Tapi tatapannya tak lagi keras. Tak ada lagi sorot tajam dari mata pemangsa. Yang tersisa hanya kelelahan seorang ibu, dan keyakinan yang tumbuh perlahan pada sosok manusia yang dulu ia anggap ancaman. Menjelang sore, Raina membawa sekeranjang akar dan daun ke pinggir sungai. Ia berniat meracik ramuan untuk luka anak harimau yang sempat terkena jerat. Saat ia mulai menumbuk bahan, suara langkah berat mendekat. Ia menoleh. Harimau betina berdiri di seberang sungai. Tapi bukan itu yang mengejutkan. Di belakangnya, berdiri 2 ekor rusa muda yang sudah tak bernyawa. Tubuh mereka bersih. Tanpa luka besar. Seolah hanya tertidur. Raina mendekat pelan. Harimau itu tak bergerak. Ia membiarkan gadis itu mengambil satu dari 2 tubuh rusa. Tidak ada geraman. Tidak ada ancaman. Hanya pemberian. Beberapa hari berlalu. Dan setiap malam, suara alam kembali hidup. Burung-burung menyanyi. Serangga berdendang. Hutan tak lagi bisu seperti beberapa pekan sebelumnya. Namun, di balik semua ketenangan itu, Raina mulai menyadari sesuatu. Induk harimau semakin sering menatap langit malam. Tubuhnya tetap di dekat anak-anak, tapi ada tatapan gelisah yang sulit dijelaskan. Kadang ia mendengus tanpa suara, berputar di sekitar rumah, lalu kembali diam. Raina mulai curiga. Dan kecurigaan itu berubah nyata saat suatu pagi, ia menemukan tanda aneh di tanah. Bekas jejak kaki manusia. Bukan miliknya. Bukan milik pemburu sebelumnya. Tapi, lebih banyak. Lebih dalam. Lebih rapi. Seseorang, atau mungkin beberapa, telah kembali ke hutan ini. Malamnya, Raina duduk di depan tungku. Ia memeluk lutut, mata memandangi api yang menyala lambat. Di sisi lain halaman, anak-anak harimau mulai mengantuk, saling bersandar, menggeliat mencari posisi nyaman. Induk mereka tetap terjaga, berdiri menatap arah utara. Lalu tiba-tiba, ia mendengus keras. Raina berdiri. Ia mengikuti arah tatapan harimau betina. Dan di balik kegelapan itu, seberkas cahaya menari pelan. Cahaya senter. Diikuti oleh suara logam yang beradu, suara senapan disiapkan. Tanpa pikir panjang, Raina berlari ke sisi harimau. Ia berlutut, memeluk salah satu anak harimau yang masih tertidur. Harimau betina mengangkat kaki depannya, mencoba mendorong anak-anaknya bangun. Suara langkah kaki mendekat. Raina menoleh ke arah gubuk, lalu menunjuk ke belakangnya, ke arah pohon besar yang tumbang, yang selama ini menjadi tempat persembunyian. Harimau itu tampak mengerti. Ia menggiring anak-anaknya, satu demi satu, masuk ke dalam lubang yang terlindungi akar dan semak. Raina tak ikut bersembunyi. Ia berdiri tegak, menghalangi jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Ia tahu, suara yang mendekat itu bukan suara hewan. Dan benar.
Dari balik bayangan pohon, muncul 3 sosok. Pakaian loreng, sepatu boot, dan senapan tergenggam erat di tangan. "Wah, ini si gadis hutan," ucap salah satu dengan nada mengejek. "Sendirian aja? Mana peliharaanmu yang katanya buas itu?" Raina tidak menjawab. Ia berdiri tegak. Matanya tajam. Tidak gemetar. "Pindah. Kami cuma ambil 1. Cuma induknya aja. Anak-anak bisa dijual nanti kalau udah besar." Raina tetap diam. Seorang di antara mereka mengangkat senapan. Dan saat itu, suara gemuruh muncul dari balik kegelapan. Bukan petir. Bukan angin. Tapi geraman. Pelan. Berat. Dalam. Mata mereka membelalak. Dari arah semak, harimau betina melompat. Tubuhnya seperti bayangan hitam dalam gelap. Giginya mencuat. Sorot matanya membakar. Satu dari mereka terjatuh. Yang lain berteriak. Namun sebelum jari mereka menarik pelatuk, seekor anak harimau keluar dari semak lain, menyeruak cepat, membuat mereka panik dan terpencar. Suara senapan meletus ke arah langit. Tapi tak ada sasaran. Semua gelap. Raina mundur perlahan. Di antara suara kekacauan itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya tentang keberanian seekor ibu hewan, tapi tentang kekuatan tak terlihat yang melindungi, bukan dengan kata, tapi dengan kepercayaan yang sudah dibangun dalam diam. Dan malam itu, bukan Raina yang diselamatkan, tapi rumah, keluarga, dan semua yang sudah mereka bangun bersama. Pagi itu, hutan tidak riuh seperti biasanya. Tak ada suara burung bersahutan. Tak ada jangkrik atau tupai melompat dari dahan ke dahan. Kabut menggantung rendah di antara pohon-pohon, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diperlihatkan. Raina duduk di tepi sungai, tubuhnya kotor, rambutnya kusut, mata masih merah. Tangannya meremah seikat daun pisang yang basah oleh air sungai, namun lebih basah oleh sesuatu yang lain. Darah. Darah harimau betina. Peristiwa semalam membekas terlalu dalam. Dalam gelap dan kepanikan, 3 pria bersenjata itu tak sempat berpikir jernih. Mereka menembak liar ke arah suara, ke arah bayangan, ke arah apapun yang bergerak. 1 peluru menghantam. Bukan manusia yang terkena, tapi bahu kiri sang harimau betina. Saat peluru itu menembus kulitnya, tidak ada jeritan. Tidak ada suara mengaum marah. Hanya erangan pelan. Tapi dalam tatapan matanya, Raina tahu, rasa sakit itu tertahan di dasar jiwa. Dan lebih dari luka, yang terpancar adalah perlindungan. Ia tidak mundur. Tidak lari. Ia bertahan di antara pemburu dan anak-anaknya. Raina merawat luka itu sepanjang malam. Dengan air hangat dari rebusan akar dan daun waru, ia membersihkan darah yang mengalir. Tangan kecilnya bekerja dengan sabar, meski tubuhnya sendiri nyaris roboh oleh lelah. Anak-anak harimau duduk di sudut ruangan. Mereka tidak bermain seperti biasanya. Mereka diam. Mata mereka hanya tertuju pada ibunya. Kadang mendekat, menjilat bekas luka, lalu mundur lagi, seolah tahu bahwa kehadiran mereka bisa menambah nyeri. Dan harimau betina tidak bergerak. Nafasnya lambat. Tapi matanya tetap membuka, menatap Raina. Menyimpan sesuatu di dalam sana. Entah apa. Hari itu, Raina tidak ke sungai. Tidak memetik daun.
tidak menjemur pakaian. Ia hanya duduk di samping harimau, menggenggam tangannya sendiri, berdoa dalam hati, agar Allah memberi harimau itu kekuatan seperti yang dulu diberikan kepadanya saat ia sendirian di hutan ini. Sore menjelang. Kabut belum juga terangkat. Dan suhu turun drastis. Di tengah kesunyian itu, suara langkah kecil terdengar. Anak harimau tertua, yang belangnya lebih tajam dari dua lainnya, perlahan mendekati pintu gubuk. Ia keluar. Lalu menatap ke langit. Hidungnya mengendus-endus udara. Disusul oleh dua saudaranya. Raina membiarkan mereka. Ia hanya menatap ke dalam. Ke arah tubuh besar yang mulai bergetar pelan, mungkin karena demam. Mungkin karena rasa yang lebih dalam dari sekadar luka fisik. Lalu tiba-tiba, suara geraman pelan keluar dari tenggorokan sang induk. Raina menoleh cepat. Harimau itu berusaha bangkit. Kakinya gemetar. Napasnya sesak. Tapi ia mendorong tubuhnya sendiri, perlahan, penuh tenaga yang terkuras. Jangan, bisik Raina, meski ia tahu makhluk itu tak akan mengerti kata-kata. Namun ternyata, harimau itu tidak ingin pergi. Ia hanya berdiri. Lalu berjalan pelan ke pintu. Di luar, ketiga anaknya berdiri menghadap ke arah hutan. Dan dari arah yang sama, muncul sesuatu. Bayangan. Bukan manusia. Tapi binatang. Seekor harimau jantan besar. Tubuhnya jauh lebih kekar. Sorot matanya jauh lebih garang. Bulu di lehernya lebih tebal. Ia tidak datang dengan lompatan, tapi dengan langkah yang tenang. Sombong. Penuh kendali. Ketiga anak harimau langsung bersembunyi di balik semak. Mereka tidak mengenalnya. Tapi insting mereka tahu, ini bukan sembarang kedatangan. Raina berdiri, tubuhnya kaku. Tangannya menggenggam tiang bambu. Peluh mengalir di pelipisnya. Harimau jantan itu mendekat hingga beberapa meter dari pintu. Lalu berhenti. Dan mereka bertatapan. Harimau betina yang berdiri lemah di dalam rumah, dan harimau jantan yang membawa energi asing dari dalam hutan. Geram pelan keluar dari mulut sang betina. Suaranya tak sekeras dulu. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa anak-anaknya bukan milik siapapun. Harimau jantan menunduk pelan. Lalu berputar. Pergi begitu saja. Raina menghela napas. Tapi dadanya belum lega. Karena saat ia menoleh kembali, tubuh sang betina limbung. Ia berlari cepat dan menopang tubuh besar itu sebisanya. Ia tahu tidak akan kuat. Tapi tangannya tetap menahan. Matanya berkaca-kaca. Induk harimau itu kembali terbaring. Nafasnya tersengal. Namun yang membuat Raina membeku adalah saat mata besar itu menatapnya. Dalam, lembut, dan tenang. Dengan sisa tenaganya, harimau itu menjulurkan lidah, menyentuh punggung tangan Raina. Lalu, diam. Langit senja menggurat merah menyala di balik awan. Hutan masih sunyi. Daun-daun seperti ikut berkabung. Raina duduk di sisi tubuh harimau yang sudah tak lagi bernapas. Tangannya memeluk leher tebal itu, keningnya menempel pada bulu basah yang kini mulai dingin. Ketiga anak harimau berdiri tak jauh. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Mereka merengek. Mereka mengendus tubuh ibu mereka. Lalu menggulung di sisi kanan dan kiri, saling menempel dalam diam. Raina tak berkata apapun. Karena tak ada kata yang cukup.
Ia hanya memejamkan mata. Dan di dalam hatinya, ia menyimpan janji yang tak akan pernah ia ucapkan. Janji untuk menjaga. Janji untuk merawat. Janji untuk tidak meninggalkan fajar datang tanpa warna. Langit hanya menyisakan abu-abu yang menetes perlahan menjadi gerimis. Kabut menggulung di antara pepohonan, dan udara di sekitar rumah Raina seperti menahan napas. Di bawah pohon kapuk yang tumbuh tak jauh dari sungai, tubuh harimau betina telah dimakamkan. Raina menggali tanah sepanjang malam. Dengan tangan sendiri. Dengan hati yang hampir pecah. Setiap cangkul tanah yang ia lempar terasa seperti mencabut bagian dari jiwanya. Ia tidak mengubur sekadar seekor binatang. Ia mengubur penjaga, sahabat, keluarga, seseorang yang datang dari belantara dan memberi makna pada hidup yang sepi. 3 anak harimau itu duduk diam di sekitar gundukan tanah. Tidak lagi mengeong. Tidak lagi saling bermain. Mata mereka mengarah ke satu titik, tanah merah lembab yang baru ditutup. Raina duduk di belakang mereka. Ia memeluk lutut, tak berkata apapun. Hanya diam. Karena dalam diam itulah segalanya menjadi nyata. Ia kini benar-benar sendiri. Hari-hari berikutnya berubah. Anak-anak harimau kini tak pernah jauh dari halaman rumah. Mereka tidur di bawah lantai bambu yang lapuk, bermain di dekat tungku yang sudah mati apinya. Tapi yang paling membuat hati Raina terguncang adalah mereka tak lagi bermain seperti dulu. Mereka hanya diam. Kadang saling menempel. Kadang menatap langit. Kadang berjalan perlahan ke arah makam ibu mereka, duduk di sana, lama, tanpa suara. Raina mencoba memberi makanan. Ia turun ke sungai setiap pagi, membawa jaring anyaman sederhana. Menangkap ikan kecil. Mencari telur burung yang jatuh. Memetik buah liar. Ia tidak pernah merasa menjadi ibu sebelumnya. Tapi sekarang, ia tidak punya pilihan. Suatu malam, angin kembali membawa suara-suara dari hutan. Rintik hujan turun membasahi tanah. Dan di antara suara gemeretak dahan, terdengar lolongan panjang dari kejauhan. Bukan lolongan serigala. Tapi suara nyaring dan dalam, seperti panggilan. Raina duduk di beranda, matanya menatap ke arah hutan yang hitam. 3 anak harimau mendongak serentak. Tubuh mereka menegang. Seperti mengerti. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Raina berdiri. Ia melangkah ke halaman. Hujan menetes di bahunya. Dinginnya menusuk. Tapi ia tak peduli. Dari kejauhan, 2 pasang mata terlihat di balik semak. Samar. Tapi kuat. Harimau jantan itu kembali. Ia tak mendekat. Hanya berdiri. Mengamati. Lalu mengaum pendek. 3 anak harimau itu berdiri. Mereka bergerak pelan ke arah suara. Tapi sebelum mendekat, mereka menoleh. Mata mereka menatap Raina. Lama. Seperti meminta izin. Raina menggigit bibir. Ia tidak berkata apapun. Tapi dari sorot matanya, ia tahu. Pergilah. Dan seolah paham, 3 anak harimau itu mulai melangkah. Satu demi satu. Meninggalkan tanah basah. Meninggalkan gubuk kecil. Meninggalkan halaman tempat mereka dulu bermain dan tumbuh. Meninggalkan Raina dalam hening yang tak bisa ia lawan. Pagi harinya, gubuk itu terasa terlalu sepi.
Tidak ada cakar kecil di tanah. Tidak ada suara rengekan atau geraman pelan. Hanya Raina, duduk sendiri di tikar tua. Menatap pintu terbuka. Tapi di sudut halaman, tepat di dekat batu tempat harimau betina dulu sering berbaring, Raina menemukan sesuatu. Bekas cakaran kecil, dan di sampingnya, seikat akar manis yang ia simpan 2 hari lalu, diletakkan rapi oleh kaki yang bukan tangan manusia. Dan di atasnya, 1 helai bulu. Bukan bulu anak, tapi bulu leher dari harimau jantan. Raina menutup matanya. Dan di dadanya, ia tahu. Mereka tidak pergi sepenuhnya. Mereka hanya kembali ke tempat asal. Dan dirinya telah menjadi bagian dari rimba itu. Bagian yang tidak akan pernah benar-benar sendiri lagi. Musim hujan telah berganti. Daun-daun berguguran tak lagi basah. Tanah di sekitar gubuk Raina mulai mengeras. Retak-retak kecil menyusup di antara jalur bekas kaki-kaki harimau yang dulu ramai bermain. Namun sejak malam itu, sejak ketiga anak harimau mengikuti ayah mereka kembali ke dalam hutan, tak ada satupun dari mereka yang terlihat lagi. Hari-hari Raina kembali sepi. Namun tidak kosong. Setiap pagi, ia tetap menyusuri sungai, mengambil air bersih, mencari daun dan akar untuk makan. Sesekali ia menatap langit, mengenang bagaimana dulu bayangan besar itu berdiri di tepi hutan, mengamati dari kejauhan. Kadang, ia seperti mendengar suara cakar kecil melintasi tanah kering, tapi saat menoleh, tak ada apapun di sana. Ia tahu itu hanya kenangan. Namun dalam kesendiriannya, Raina kini hidup dengan tenang, bukan karena dunia telah menjadi aman, tapi karena hatinya telah cukup kuat untuk menghadapi sepi. Suatu pagi, suara ranting patah terdengar dari arah timur. Raina yang sedang mencuci akar di sungai menegakkan badan. Seketika tubuhnya kaku. Langkah kaki. Bukan suara harimau. Bukan tapak rusa. Suara sepatu. Raina segera meletakkan bakul dan menyelinap ke balik pohon besar. Matanya mengintip pelan dari celah daun. 3 orang. Bukan pemburu yang dulu. Kali ini mereka berseragam coklat tua, membawa tas ransel dan peralatan pemetaan. Satu di antaranya menggenggam alat pelacak satelit. Mereka tak tampak seperti pemburu. Mereka tampak seperti peneliti. Raina mengecilkan napas. Suara mereka jelas terdengar. Katanya di sini pernah ada harimau betina yang membesarkan anaknya dekat pemukiman warga. Tapi kok gak ada desa di peta? Ya wajar, ini wilayah kosong. Tapi ada bekas pergerakan besar di citra udara. Sepertinya mereka kembali ke dalam hutan. Tapi ada jejak manusia juga di antara mereka. Salah satu dari mereka menoleh ke sungai. Hei, itu apa? Raina mundur cepat. Tapi ia terpeleset, dan ranting besar patah di bawah kakinya. Para peneliti itu segera mendekat. Namun saat tiba di tempat ia berdiri tadi, tak ada siapapun. Hari itu, Raina tidak kembali ke rumah. Ia menyusuri jalur kecil ke arah barat, memutar jauh dari lokasi peneliti. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu dunia luar tak akan mudah percaya pada kisahnya. Dunia luar akan mencoba mengukur sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak ingin mereka mencari harimau-harimau itu. Tidak ingin mereka mengubah hutan menjadi data. Malamnya, saat ia kembali ke gubuk, ia mendapati sesuatu tergantung di depan pintu. Seekor kelinci hutan. Lehernya patah dengan bersih. Tak ada darah tercecer. Dan di dekatnya, jejak kaki. Kecil.
tapi sudah mulai melebar. Cakaran itu bukan milik anak kecil lagi. Beberapa malam kemudian, suara kembali terdengar dari semak-semak. Kali ini tidak hanya satu. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih berat. Dan ada satu suara rengekan pendek, seperti pengingat. Raina berdiri di ambang pintu. Matanya menyesuaikan dengan gelap. Lalu, dari antara semak belukar yang terdiam, muncullah 3 sosok. Harimau. Anak-anak itu kini remaja. Tubuh mereka lebih padat. Gerakannya lebih tenang. Tatapan matanya lebih matang. Namun dalam langkah dan posisi mereka, Raina tahu. Mereka masih mengingatnya. Raina tak berkata. Ia hanya berjalan pelan mendekat. Salah satu dari mereka, si tertua, mengibaskan ekor dan mendekat. Ia duduk di hadapan Raina. Tidak menjilat. Tidak menggeram. Hanya menatap. Dan dalam pandangan itu, tidak ada ketegangan. Yang ada hanya pengakuan. Sejak hari itu, kunjungan menjadi lebih sering. Tidak setiap hari. Tapi cukup untuk membuat Raina tak lagi kesepian. Mereka datang, membawa daging buruan. Atau sekadar diam di bawah pohon tua. Tidak bermain seperti dulu. Tapi juga tidak menghilang. Kadang, satu di antara mereka akan duduk di atas batu datar di dekat sungai, tempat dulu sang induk biasa beristirahat. Raina akan duduk tak jauh. Memintal tali dari serat pohon. Menyanyi pelan lagu-lagu yang hanya ia tahu. Dan harimau-harimau muda itu akan tetap diam. Menunggu. Menjaga. Waktu berjalan. Dan kehidupan di hutan tetap keras. Namun Raina telah menjadi bagian dari sistem yang tak tertulis itu. Ia bukan lagi tamu. Bukan lagi penyintas. Ia adalah bagian dari ekosistem yang diam-diam mengakui keberadaannya. Ia bukan hanya gadis miskin yang hidup sendiri di pinggiran hutan. Ia adalah penjaga sepi. Pemelihara yang ditinggalkan, namun tidak dilupakan. Ia tahu, pada suatu hari nanti, harimau-harimau itu akan benar-benar pergi. Membentuk wilayah. Menjadi induk dan ayah bagi generasi selanjutnya. Namun sampai hari itu datang, mereka masih di sana. Bersama Raina. Di rumah kecil dari bambu yang retak. Dengan kenangan dan keheningan yang tak lagi menakutkan, langit sore itu menyala jingga. Cahaya matahari menyusup lewat celah-celah pepohonan tinggi, menciptakan guratan keemasan di atas tanah yang retak. Angin berhembus pelan, membawa aroma kayu basah dan bunga hutan yang baru mekar setelah hujan semalam. Raina duduk di atas batu lebar di tepi sungai. Kakinya menjuntai, menyentuh air yang mengalir tenang. Di sampingnya, seikat daun dan akar yang baru dipetik tersusun rapi. Ia sudah selesai menumbuk obat dari tanaman yang dikenal mampu menutup luka terbuka, warisan ilmu dari ibunya yang sudah lama tiada. Tapi hari ini, bukan luka yang ingin ia sembuhkan. Hari ini, hatinya yang butuh penawar. Sudah hampir setahun sejak pertama kali ia menolong harimau betina itu. Sejak malam dingin saat tubuh besar berlumuran darah terbaring di bawah pohon rindang, dan ia memilih untuk tidak lari. Sejak 3 anak harimau itu lahir di hadapannya, dan perlahan tumbuh menjadi penjaga rimba yang penuh martabat. Kini, ketiganya hampir dewasa. Mereka sudah mulai menjelajah lebih jauh. Lebih lama. Beberapa malam tidak kembali. Dan saat datang, tubuh mereka membawa aroma hutan yang lebih dalam, aroma dominasi, aroma kawanan, aroma wilayah yang mulai terbentuk. Raina tahu.
mereka akan segera pergi sepenuhnya, dan dirinya akan tinggal. Namun sore itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara deru. Bukan hewan, bukan burung, tapi mesin. Raina berdiri cepat. Matanya menyipit menembus pohon-pohon yang bergetar ringan. Deru itu semakin dekat. Dan tak lama, dari celah semak, muncul kendaraan beroda besar, truk terbuka bermuatan alat-alat berat, diikuti dua mobil lain yang penuh dengan orang-orang berseragam. Beberapa mengenakan rompi hitam. Beberapa membawa kamera, clipboard, dan senjata kecil yang menggantung di paha. Raina mundur. Nafasnya memburu. Mereka bukan peneliti. Mereka adalah tim ekspansi dari luar. Orang-orang yang datang bukan untuk memahami, tapi untuk menguasai. Raina kembali ke gubuk secepat mungkin. Ia menyusuri jalur pendek melewati akar dan celah batu, menyelinap seperti rusa kecil yang tahu betul jalan pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung mengemasi kantong kecil berisi tumbuhan obat dan pisau rotan warisan ayahnya. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan mereka mengusik kedamaian yang selama ini dijaga harimau dan anak-anaknya. Malam mulai turun saat ia kembali ke batu besar dekat sungai. Ia menyalakan api kecil, lalu duduk sambil menunggu. Hatinya memanggil. Dan seperti menjawab, satu persatu, dari balik semak-semak, 3 pasang mata kuning muncul dalam gelap. Mereka datang. Tak seperti biasanya, malam itu mereka tidak bergerak banyak. Tidak bermain. Tidak menyentuh daun-daun kering atau menggulung di tanah. Mereka hanya berdiri mengelilingi Raina, seperti pelindung. Seperti penjaga. Raina berbicara pelan. Tidak dengan bahasa manusia biasa. Tapi dengan bisikan hati. Kalimat-kalimat yang tak terucap tapi tersampaikan. Ia menceritakan tentang manusia yang datang. Tentang suara mesin. Tentang orang-orang berseragam. Tentang rumah yang mungkin akan dihancurkan. Mata ketiganya menatap diam. Tapi napas mereka mulai terdengar berat. Suara geraman kecil keluar, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai sinyal waspada. Dan dari arah hutan, ada yang lain datang. Seekor harimau jantan. Ayah mereka. Ia melangkah pelan. Diam. Tak tergesa. Tapi penuh otoritas. Ia mendekat ke arah api. Lalu duduk. Tepat di hadapan Raina. Untuk beberapa saat, tak ada suara selain api yang berderak. Kemudian, satu gerakan kecil dari harimau jantan itu membuat ketiga anak harimau berdiri. Mereka mengelilingi Raina. Tidak untuk bermain. Tapi untuk menunjukkan bahwa malam ini mereka tidak akan pergi. Dan siapapun yang akan datang besok, tidak akan berhadapan dengan gadis lemah. Mereka akan berhadapan dengan keluarga. Dengan penjaga hutan. Dengan rimba yang hidup dan bernafas. Di tengah malam itu, dengan bintang yang redup di balik awan, Raina menatap ke arah pepohonan gelap. Hatinya tenang. Ia tahu, meski langit akan berubah, meski manusia akan mencoba mengusik, kekuatan alam akan selalu lebih tua, lebih sabar, dan lebih dalam dari ambisi siapapun. Dan ia, seorang gadis miskin yang dulu hanya memungut ranting kayu, kini berdiri di tengah rimba sebagai pelindung. Bukan karena kekuatan, tapi karena kasih sayang. Yang lahir dari keberanian memilih untuk tidak lari saat semua orang akan kabur. Pagi itu, cahaya mentari menyelinap dengan lembut di antara celah-celah dedaunan.
Tidak seperti biasanya, angin bertiup hangat. Seolah hutan itu sendiri sedang menenangkan setiap dahan dan rumput yang semalaman gelisah. Gubuk tua yang berdiri di tepi hutan Kalimantan itu tampak seperti potongan dari dunia lain, sunyi, namun hidup. Rapuh, tapi penuh makna. Di depannya, Raina duduk bersila di atas tikar anyaman. Di hadapannya, seikat daun basah dan potongan akar hutan tersusun dalam mangkuk tanah liat. Ia sedang meracik ramuan untuk dirinya sendiri, bukan untuk luka, bukan pula untuk rasa sakit. Tapi untuk menjaga tubuhnya tetap kuat. Tetap siap. Karena ia tahu, apa yang akan datang takkan mudah dihadapi. Hari sebelumnya, orang-orang berseragam itu melewati sisi barat hutan. Mereka tidak menemukan apapun. Hanya pepohonan rimbun, akar-akar menggantung, dan suara samar binatang malam yang menyamar dalam semak. Mereka tidak tahu bahwa mereka diawasi. Bukan oleh satu makhluk, tapi oleh 4. 3 harimau muda, dan 1 pemimpin yang memantau dalam diam dari tempat paling gelap di dalam rimba. Tak satu pun dari mereka mendekat. Tak ada cakaran. Tak ada serangan. Hanya sorotan mata yang membakar dan membungkam. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap langkah kaki mereka telah dicium, setiap suara mereka telah dicerna. Dan bahwa seluruh hutan sedang melindungi satu hal yang tak kasat mata. Rumah. Hari-hari berjalan tenang. Orang-orang itu tak kembali. Mungkin karena medan terlalu sulit. Mungkin karena mereka merasa tak menemukan apapun. Atau mungkin karena rasa yang tak bisa dijelaskan, perasaan bahwa mereka sedang berada di tempat yang bukan milik mereka. Dan akhirnya, mereka pergi. Meninggalkan hutan seperti sedia kala. Meninggalkan Raina. Meninggalkan 3 harimau yang kini tumbuh menjadi penguasa diam yang tak perlu banyak bergerak untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Malam itu, bulan menggantung utuh di langit. Raina berdiri di depan gubuknya, mengenakan kain terbaik yang ia punya. Rambutnya dikepang sederhana. Di tangannya, seikat bunga hutan yang wangi samar. Ia melangkah pelan menuju makam harimau betina, tempat di mana segalanya bermula. Di sana, ia letakkan bunga itu. Ia tidak menangis. Ia hanya menunduk. Lalu duduk di samping gundukan tanah yang sudah mulai ditumbuhi semak kecil. Di belakangnya, suara ranting patah. Ia menoleh. 3 harimau berdiri berjajar. Tak satu pun bergerak. Lalu, satu persatu, mereka duduk di tanah, menghadap ke arah yang sama. Ke arah pohon kapuk tua. Ke arah makam sang ibu. Dan malam itu, dalam hening yang tak butuh kata, 4 makhluk itu, Raina, dan 3 harimau, mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Tapi terasa. Janji. Yang tidak perlu diucapkan. Karena rimba tidak pernah lupa siapa yang menjaga. Dan siapa yang dijaga.